Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Fadila dari kelas 11 BDPA. Masa penjajahan Belanda II. Yang pertama, kedatangan Belanda dan awal penjajahan. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai mendatang ke Indonesia melalui pembentukan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC merupakan sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan politik dan militer yang luas di wilayah Asia termasuk Indonesia. VOC dan monopoli rempah-rempah. Belanda terutama tertarik dengan perdagangan rempah-rempah yang bernilai di Eropa seperti cengkeh, lada, pala, dan kayu manis. Perang dengan Portugis. Belanda memulai ekspansi ke Indonesia dengan mengalahkan Portugis yang saat itu menguasai Maluku dan wilayah perdagangan lainnya. Pendirian Batavia. Pada tahun 1619, Belanda mendirikan Batavia atau yang biasa kita sebut dengan Jakarta sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan VOC. Yang kedua, peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda pada tahun 1800 hingga 1811. VOC mengalami kesulitan keuangan dengan kebangkrutan pada akhir abad ke-18 karena korupsi, pemborosan, dan biaya perang yang tinggi. Pada tahun 1800, pemerintah Belanda mengambil alih wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai VOC dengan menjadikannya sebagai koloni Hindia Belanda. Revolusi Prancis dan pengaruhnya. Ketika Revolusi Prancis yang terjadi pada 1789, Belanda yang sebelumnya merupakan kerajaan monarki absolut yang terpengaruh oleh perubahan politik di Eropa. Selama periode ini, Belanda kehilangan kekuasaannya atas Indonesia untuk sementara karena Inggris menguasai bagian wilayah Indonesia antara tahun 1811 hingga 1816. Pemerintah Raffles. Thomas Stamford Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816 memperkenalkan beberapa reformasi yang seperti penghapusan sistem tanah paksa serta usaha untuk meningkatkan pendidikan dan pemerintahan yang lebih modern. Namun setelah Inggris menyerahkan kembali ke Indonesia pada Belanda pada tahun 1816, banyak reformasi tersebut diberhentikan. Masa penjajahan Belanda secara penuh pada tahun 1816 hingga 1942. Setelah 1816, Indonesia kembali menjadi koloni Belanda hingga Perang Dunia Kedua. Pada periode ini, Belanda mengubah cara menguasai Indonesia terutama dengan cara penerapan kebijakan ekonomi dan sosial yang sangat menguntungkan mereka namun menindas rakyat Indonesia. Yang pertama, sistem tanam paksa atau biasa dengan disebut kultur stisel pada tahun 1830. Pemerintah kolonial Belanda yang di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Daendels dan Johannes van der Bos yang memperkenalkan kultur stisel, sebuah sistem yang memaksa petani Indonesia untuk menanam komoditas seperti kopi, gula, tebu untuk Belanda. Dampak ekonomi. Meskipun sistem ini meningkatkan kekayaan Belanda, banyak orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870, tapi pengaruhnya terhadap struktur ekonomi dan Indonesia bertahan lama. Politik kolonial dan penindasan. Belanda memperkenalkan kebijakan yang mengekang kebebasan pendidikan seorang pribumi. Orang Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan harus mengikuti sistem yang sangat terbatas dan terkendali. Kesimpulannya, masa penjajahan Belanda di Indonesia adalah periode panjang yang penuh penderitaan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Meskipun Belanda meninggalkan kewarisan sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, rakyat Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya setelah perjuangannya yang panjang dan keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.